Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam channel Sang Musafir Sejati. Ya alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bertemu kembali di dalam hari yang cerah dan yang sangat indah ini. Mudah-mudahan para penonton di rumah selalu sehat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak panjang lebar lagi, seperti biasa Sang Musafir Sejati mencari makam-makam keramat, makam-makam para karuhun waliullah yang ada di sekitaran tanah Banten Lama. Alhamdulillahirabbil alamin, Sang Musafir Sejati mendapatkan jejak-jejak para prajurit di masa Kesultanan Banten, di mana itu letaknya yaitu di Kampung Jambangan. Ya, di Kampung Jambangan, berada di tengah-tengah sawah. Kita lihat itu ada di sana, di pulau kecil sana. Di sana ada sebuah makam yang dikeramatkan. Menurut informasi yang beredar, di sana memiliki banyak keistimewaan ataupun memiliki karomah yang tinggi bagi masyarakat ataupun kampung sekitar. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja jalan ke tempat beliau. Saksikan terus, jangan kemana-mana, langsung aja boy, check it out. Jalan. Oke sahabat Musafir Sejati, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di tempat yang mana kita tuju, yaitu berada di tengah sawah.
di antara jalan menuju area ke Banten Lama, dan juga di sebelah sana ada kampung namanya Kampung Jambangan ya, berada di tengah-tengah sawah rimbunan. Dan alhamdulillah atas izin Allah, tim Sang Musafir Sejati telah sampai ke tempat ini dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kita bersyukur sudah mendapatkan informasi-informasi yang telah Sang Musafir Sejati petik dari apa yang kita tanyakan kepada sesepuh maupun masyarakat yang ada di sekitaran makam ini. Alhamdulillah ada setitik harapan ataupun setitik informasi, bukan setitik harapan, setitik informasi walaupun sedikit tapi bermanfaat insya Allah. Di sini terdapat sebuah ataupun banyaknya makam prajurit yang yang banyak orang yang tidak tahu ya, karena ini masih dalam kategori bebuyutan yang udah sangat tua umurnya. Sambil ngerokok coy. Kita bisa lihat coy, nah pemirsa, dalam ilmu pengetahuan yang saya miliki, bila mana ada sebuah pohon asem yang kurang lebih ini besarnya, ini sangat besar, jadi tandanya seperti ini aja. Mohon maaf kalau dua pelukan seperti ini orang menyatu, biasanya sih umurnya di angka sekitar 200 tahun lebih umur daripada pohon asem tersebut ya. Kemungkinan ini sudah berumur 200 tahun lebih, 200 sampai 250 tahun kemungkinan, karena ilmu pengetahuan saya emang seperti itulah. Biasanya kalau pohon asam yang 2 pelukan itu 200 tahunan lebih, yang 3 pelukan belum nyampe 300 tahun, bahkan ada yang sampai besar 4 orang pelukan itu baru nyampe 400 tahun lebih umurnya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini terdapat makam-makam para pejuang ya, termasuk ya pejuang. Mohon maaf Buyut. Assalamualaikum Buyut. Ini keselibet. Bisa dilihat ini ada nisan tua yang berumur cukup tua ya, ratusan tahun, ini 200 tahunan kurang lebih. Masih sangat kokoh karena ini batu. Cirinya kalau pejuang-pejuang tanah Banten itu biasanya batu bukan semen, jadi ukiran semua, batu, sangat ukir ya. Kita lihat sini juga ada yang sebagian besar emang tertimbun ya, ini tertimbun ini kalau diangkat ini gede nih segini nih, karena ini ada di tanah, di dalam tanah ini. Kalau diangkat gede nih. Sama halnya yang seperti ini juga ya. Masya Allah, ini berantakan ini. Berantakan. Ini pecah-pecahan ini. Aslinya ini makamnya di mana ini ya? Di sini makamnya, tapi emang masyarakat sekitar hanya ngeberesin aja ini batu ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Batu besar bener, batu bukan semen, batu ya kan. Bisa kita lihat lagi sebelah sini, Hampura Yut, Hampura Buyut. Ini ada juga
potongan-potongannya ini aslinya batu, ini masih terpendam. Insya Allah, Allahu Akbar. Ini kalau digali ini gede ini nisannya. Di sini ada beberapa nisan, tapi yang ditandai hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya nisannya ada 7 ataupun 8 di sini, tapi makamnya nggak tahu di mana ini. Ya. Terus ini juga terdapat makam. Tuh. Nisan ini kalau digali ini gede ini bener. Kalau digali ini tinggi ini. Karena ini memang tertimbun, termakan usia, ya kan? Oke pemirsa, kita lihat yang ada di sebelah sini ya. Allahu a'lam bishawab semuanya. Kebenaran aja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sang musafir sejati adalah sebagai penunjuk jalan bagi penonton di rumah ataupun pecinta ziarah yang ingin tahu sejarah dan letak-letak makam-makam yang tersembunyi, dan juga makam-makam siapa, dari mana panglima perang ataupun prajurit-prajurit Kesultanan Banten. Nanti insya Allah sang musafir sejati akan mengulik keberadaan mereka ya, biar nggak mati obor. Yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat, di sini terdapat ada batu ya, batu semacam batu ini batu makam ini nisannya sebenarnya. Buyut ampura yut ya. Ini saya nggak begitu paham apa yang itu ya, yang itu nembus ke sini, apa ini beda lagi ke sana gitu kan, karena kan kepalanya ada di sana semua. Yang dikenal oleh kalangan masyarakat ataupun sesepuh yang ada di kampung Jambangan, kampung Girilaya dan sekitarnya, yaitu Keramat Watu, Serang, Banten. Di sini tempatnya bisa dipanggil dengan Ki Buyut Kusen, Ki Buyut Kusen ataupun Ki Buyut Husen. Ya, di sini adalah tempat para prajurit di era Kesultanan Ageng Tirtayasa, ataupun masih di bawah anak dari Kesultanan Ageng. Jadi bukan semasa hidupnya Kesultanan Ageng Tirtayasa, bisa di bawahnya lagi ataupun anak-anak cucunya lagi. Nah ini di sini, inilah prajurit Riau gitu. Termasuk guru saya pribadi pun memberi informasi bahwa tempat ini sudah ada makam beliau sekitar 200 tahun lebih, karena pohon yang saya temukan sudah berumur sekitar 200 tahun lebih. Ya, bisa dihitung aja ke masa Sultan Ageng Tirtayasa itu di tahun berapa, dan sekarang di 2021 itu diambil 200 sampai 230 tahunan ya. Mungkin di era Sultan Ageng Tirtayasa mungkin beliau ini adalah prajuritnya, anak-anak keturunan dari Kesultanan Ageng Tirtayasa ya. Wallahu a'lam bishawab, semuanya itu adalah kebenaran adalah haknya Allah ya. Sang musafir sejati adalah mencari info, terserah orang mau bilang apa, yang penting sang musafir sejati sudah berusaha menguak daripada sejarah yang ada di sini. Sejarah yang sang musafir sejati peroleh apa dari kalangan sesepuh yang ada di tempat ya, sesepuh kampung gitu kan. Dari sekian banyaknya prajurit yang ada di sini, nah Ki Buyut Kusen lah itulah pemimpinnya, pemimpin daripada regu prajurit yang ada di sini ya. Dari mereka ini adalah bawahan-bawahannya
dan beliau Ki Buyut Kusen yaitu ketuanya, bukan seorang panglima, tetapi adalah hanya ketua regu dalam satu kompi ataupun batalion, ataupun satu kompi lah. Misalkan kalau di kepolisian misalkan satu peleton gitu, satu mobil itu, nah komandannya gitu, komandannya ada. Jadi beliau itu adalah komandan prajuritnya, komandannya itu kan. Panglima mah tinggi ya kan, bukan, ini hanya komandan prajurit gitu ya. Sang Musafir oke, kalau begitu penonton di rumah juga bisa wisata religi ataupun ingin mengetahui lebih lanjutnya, tinggal tulis di dalam kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar penonton Sang Musafir Sejati biar nggak ketinggalan informasi, dan juga share ke teman-teman pecinta Sang Musafir Sejati biar dapat ilmu bareng-bareng, ilmu pengetahuan bareng-bareng ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan juga bisa bermanfaat untuk penonton di rumah, baik yang muda maupun yang tua. Bila mana ada kesalahan dalam konteks pembicaraan saya yang kurang berkenan di hati, adapun kesalahan-kesalahan dalam ucapan dari pribadi saya meminta maaf kepada seluruh penonton yang ada, untuk saling mengingatkan dan saling mengingatkan lah pokoknya. Dan terus ingat kebudayaan Banten, dan juga ingat perjuangan daripada pejuang Banten, pejuang Kesultanan Banten, karena beliaulah Banten ini sudah berdiri dengan besar. Dengan jasa beliaulah Banten sudah menjadi kota yang aman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Musafir Sejati.